Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita akan nikmat-nikmatnya. Segala puji bagi Allah atas kesehatan, waktu luang serta kesempatan kita hingga detik hari ini. Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban yang sudah selayaknya seorang muslim untuk melaksanakannya. Dan ini suatu hal yang harus senantiasa kita syukuri, karena betapa banyak manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmatnya, akan tetapi betapa sedikitnya mereka mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau, para sahabat serta seluruh kaum muslimin yang mengamalkan sunnah-sunnah nabinya hingga yaumul qiyamah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu terus berlalu, hitungan detik, menit, jam, bergantinya hari, bergantinya pekan, bergantinya bulan, dan terus bergantinya waktu membuat manusia ada pada dua keadaan. Yang kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kullun nas yagdu fabayi nafsah. Setiap manusia di pagi harinya, setiap harinya mereka keluar rumah untuk menjual dirinya. Untuk apa? Famu'tikuha au mubikuha. Apakah dia ingin membebaskan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala dia dengan beramal-amal saleh, atau dia turuti hawa nafsunya dengan membinasakan dirinya? Setiap hari jemaah sekalian, setiap kali Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat waktu, nikmat umur yang hakikatnya berkurang, sesungguhnya kita sedang menjual diri kita. Pilihannya dua. Imma kita membebaskan diri kita dari azab Allah dengan berbekal amal-amal soleh, imma Allah akan membinasakan kita dengan azabnya karena kita menurutkan hawa nafsu. Maka di awal hadis itu Nabi SAW menyebutkan dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, ini dalam Sahih Muslim di nomor 223, at-tahuru satrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Bersuci itu setengah dari iman. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah itu memenuhi antara langit dan bumi di antara keduanya. Wassalatu nurun, salat itu cahaya. Wassadaqatu burhanun,
sedekah itu adalah petunjuk, was-sabru diya, kesabaran itu adalah cahaya, wal Qur'anu hujjatulak au alaik, dan Al-Quran itu menjadi hujjah bagi dirinya, penolong bagi dirinya, atau justru jadi bumerang bagi dirinya. Awal dari hadis Nabi mengatakan, kullun nasi yagdu fabayi'u nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Setiap hamba itu keluar rumahnya itu ada dua pilihan, entah dia membebaskan dirinya dengan amal-amal soleh, atau dia membinasakan dirinya dengan hawa nafsunya. Nabi awali di awalnya dengan apa? Dengan berbagai amal-amal soleh yang Nabi sebutkan. Ini menunjukkan bagaimana seorang muslim seharusnya bisa memanfaatkan setiap detik waktunya, setiap menit yang Allah anugerahkan pada dirinya, setiap jam yang Allah berikan pada dirinya untuk apa? Untuk amal soleh. Maka merugilah jika dia bertambah usianya, yang hakikatnya dia berkurang usianya, semakin dekat dirinya pada Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambahnya hitungan waktu, hitungan tahun, justru tidak menambah kesolehannya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia dalam Sahih Tirmizi nomor 2330, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya tetapi dia isi dengan amal-amal soleh. Itu sebaik-baik manusia. Karena di sana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasyarrun nas, seburuk-buruk manusia apa? Man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Diberi panjang umur oleh Allah tapi isinya kemaksiatan, isinya dosa, isinya kemungkaran dan seterusnya. Maka bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan nikmat-nikmat ini untuk kita, dan kita jadikan nikmat ini wasilah untuk semakin mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia berpotensi untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Setiap manusia Allah berikan potensi untuk dia melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik manusia yang melakukan dosa adalah dia segera bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika manusia melakukan dosa dan maksiat, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Dalam hadis riwayat Tirmizi di hadis nomor 3304. Setiap hamba jika dia melakukan dosa, maka Allah akan berikan noktah hitam dalam hatinya. Ada asar, ada bekas. Aslinya hati ini cemerlang, aslinya hati ini bersih, memantulkan setiap cahaya kebaikan-kebaikan ilmu yang datang pada dirinya. Tetapi manakala hati ini melakukan dosa, si pelakunya, maka Allah berikan noktah hitam di bekas di dalam hatinya. Wa in ada zida fiha fa idza huwa naza wastaghfara wa taba sukila qalbuh. Maka jika si hamba ini meninggalkan dosanya, dia beristighfar, dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah bersihkan lagi hatinya. Jadi setiap kali hamba itu melakukan dosa, maksiat, pelanggaran-pelanggaran syariat, menentang syariat Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hati manusia itu ada bekas noktah hitamnya, ada keraknya. Kalau dia tinggalkan dosanya, dia istighfar, dia taubat, maka Allah akan bersihkan noktah hitam. Wa in ada zida fiha, tapi kalau dia ulang dosa yang sama, dia tambah dosa yang baru, hingga kemudian hatta ta'luwa qalbah, hingga Allah kemudian menghitamkan isi hatinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa hawarran alladzi dzakarallah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang seperti itu, yaitu noktah hitam dalam hatinya karena sebab apa yang mereka lakukan, yaitu dosa-dosa. Jadi setiap manusia yang melakukan dosa dan maksiat, apapun dosanya, apapun maksiatnya, entah besar entah kecil, maka dalam hatinya itu Allah berikan bekas, berikan asar. Dan ini akan kita bahas ya Mas sekalian. Apa bekas asar itu bagi kita? Apa dampaknya? Apa akibatnya bagi seorang hamba yang tidak segera mentaubati, tidak segera menistighfari setiap dosa yang dia lakukan? Karena sejatinya aja Mas sekalian, seorang mukmin itu
ketika menghadapi dosa, ketika dia berjumpa dengan maksiat, ketika dia berjumpa dengan pelanggaran-pelanggaran di hadapannya, maka dia posisikan dirinya sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari nomor 6308, innal mu'min yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabali yakhafu ay yaqa'a alaihi. Sesungguhnya seorang mukmin jika memandang suatu dosa, ibarat dia sedang duduk di bawah sebuah gunung yang gunung itu siap meruntuhi dirinya. Kapan hari mungkin masih ada erupsinya Gunung Semeru, kita bisa melihat di tayangan media bagaimana keadaan saudara-saudara kita yang mengalami bagaimana erupsinya Gunung Semeru. Mereka lari tunggang langgang jemaah sekalian. Mereka lari menyelamatkan dirinya. Itulah hakikatnya seorang mukmin terhadap dosa. Seolah-olah gunung itu siap meruntuhi dirinya, dia lari menyelamatkan dirinya. Dia menjauh dari dosa dan maksiat. Tapi bandingkan dengan orang yang banyak melakukan kemaksiatan. Apa kata Ibnu Mas'ud? Wa innal fajir. Adapun orang yang gemar melakukan maksiat, yara dunubahu kadubabin marra ala anfi. Dia melihat dosa yang ada di hadapannya bagaikan lalat yang hinggap di hidungnya. Dia tepis pergi, lalat itu datang lagi, dia tepis kembali tanpa ada rasa khawatir sedikit pun. Bandingkan perbedaan antara orang mukmin dengan orang yang berbuat maksiat terhadap dosa yang ada di hadapannya, jemaah sekalian. Karena sejatinya jemaah sekalian, setiap dosa yang kita lakukan, hatta kita memandangnya, wah ini remeh ini kecil, enggak. Di zaman Nabi SAW para sahabat, sebagaimana dikatakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika berbicara kepada para tabi'in, yang beliau oleh Allah Subhanahu wa taala diberi oleh Allah umur panjang hampir 100 tahun. Beliau katakan kepada para tabi'in, innakum lata'maluna a'malan hiya adaku fi a'yunikum minas sa'ri. Kalian ini wahai para tabi'in mengerjakan satu amal dosa yang kalian anggap sebagaimana seutas rambut, remeh. Adapun kami, in kunna na'udduha ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun kami memandang dosa yang kalian anggap remeh itu di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mubiqat, dosa yang sangat membinasakan. Lihat jemaah sekalian betapa waroknya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan betapa jauhnya umat di masa itu. Ini di masa tabi'in jemaah sekalian. Anas bin Malik memperingatkan mereka, kalau kalian menganggap dosa yang kalian lakukan itu ringan, remeh, padahal di sisi kami ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dosa membinasakan. Lalu bagaimana dengan kondisi kita sekarang jemaah sekalian? Hingga kemudian ada orang yang memandang dosa itu tidak lagi diperdulikan, wah ini dosa kecil, ini dosa besar. Mereka terjang. Tidak lagi mereka takut akan dampak dan azab yang Allah sediakan bagi orang-orang yang melakukan dosa. Sehingga Bilal bin Sa'id rahimahullah, salah seorang murid senior dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, la tanzur ila sigoril ma'siyah walakin ingdur man asaita. Jangan kalian pandang kecilnya dosa yang kalian lakukan, tapi lihatlah pada siapa engkau bermaksiat. Dosa besar kita bermaksiat pada Allah tabaraka wa ta'ala, dosa kecil kita pun bermaksiat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu mengapa kita kemudian memilah-milah, oh ini dosa kecil tidak apa-apa, istighfar juga selesai. Tidak ada dosa kecil kecuali dia istighfari, dan tidak ada dosa besar kecuali dosa kecil itu dia tumpuk-tumpuk. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita SAW memberikan teladan bagi kita. Bagaimana beliau, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis Bukhari di nomor 6307, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, Nabi bersumpah, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku meminta ampun, meminta taubat pada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya lebih dari 70 kali.
Di riwayat yang lain, setiap kali majelis beliau beristighfar, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala lebih dari 100 kali. Subhanallah jemaah sekalian. Nabi kita alaihi salatu wasallam memberikan teladan bagi kita. Bagaimana tidak bolehnya kita memandang remeh sebuah dosa. Hatta itu biasa dilakukan oleh masyarakat di sekitar kita. Karena biasanya awal dari dosa itu karena ada pembiasaan. Yang kecil dibiarkan, tidak ada peringatan, ada pembiasaan, kemudian terjadilah sebuah dosa yang terus menerus. Maka kalau seorang mukmin memandang dosa itu bagaikan dia ada di bawah gunung yang siap menjatuhi dirinya, maka insya Allah setiap individu di antara kita, terutama keluarga kita, kemudian melebar kepada tetangga-tetangga kita dan seterusnya, maka insya Allah kita akan jauh dari dosa. Dan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah banyak memberikan nasihat kepada kita perihal banyaknya kita untuk beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, aksiru minal istighfar, perbanyaklah oleh kalian istighfar. Fi buyutikum, di rumah-rumah kalian, wa ala mawa'idikum, di meja-meja makan kalian, wa fi turuqikum, di jalan-jalan kalian, wa fi aswaqikum, di pasar-pasar kalian, wa fi majalasikum, dan di majelis-majelis kalian, aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Hasan Al-Basri rahimahullah banyak memberikan nasihat pada kita untuk memperbanyak istighfar. Artinya apa? Di setiap keadaan basahi lisan kita dengan istighfar. Dan di negeri Saudi sana jemaah sekalian, orang terbiasa mengucapkan istighfar di sela-sela waktu mereka ini terbiasa. Ya, bandingkan dengan negeri kita jemaah sekalian. Waktu luang kita, apa yang kita lakukan? Coba kalau kita nunggu lampu di traffic light, mungkin 2-3 menit, lampu hijau menyala, berapa istighfar yang bisa kita lantunkan dalam kurun waktu 2-3 menit? Daripada kita menggerutu, macet jalan, panas jalan, kok enggak segera hijau. Lampu hijau yang ditunggu-tunggu begitu menyala, lah kok ternyata ditinggal jemaah sekalian. Nunggu 2-3 menit sambil menggerutu, sudah nyala ditinggal. Kenapa enggak ditunggui jemaah sekalian? Kenapa enggak diisi dengan istighfar? Ya, perhatikan nasihat Hasan Al-Basri ini, mungkin bisa bermanfaat untuk kita. Apa kata beliau selanjutnya? Fa innakum ma tadaruna mata tanzil maghfirah. Karena kalian tidak tahu kapan Allah turunkan ampunannya. Kita tidak tahu. Ketika kita di pasar barangkali sedang istighfar, ketika kita di meja makan kita, berkumpul dengan keluarga kita, berkumpul dengan teman-teman kita, kita beristighfar di antara salah-salah kita berbincang. Kita tidak tahu istighfar itu turunnya ampunan Allah di mana, kita nggak tahu. Boleh jadi ketika kita di saat bertemu dengan keluarga kita, bertemu dengan karib kita dan seterusnya. Maka Imam Hasan Al-Basri rahimahullah memperingatkan kita, perbanyak istighfar ya Mas. Imam Malik rahimahullah di majelis beliau, karena zaman dahulu tidak ada mic sehingga harus diulang pembacaan hadis-hadis beliau. Maka ketika selesai beliau membacakan hadis-hadis beliau ya, untuk diriwayatkan kepada mustami, maka ketika penyambung suara Imam Malik menyampaikan, berarti Imam Malik diam kan, tidak menyampaikan sesuatu, maka beliau isi dengan istighfar. Subhanallah. Para ulama-ulama salaf kita memberikan contoh teladan bagi kita, bagaimana mereka bisa memanfaatkan waktu untuk apa? Memperbanyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seorang hamba senantiasa terpuruk dengan dosa-dosa dan maksiat, dia tidak segera istighfari, tidak segera dia taubati, maka dampak-dampaknya ketika hati ini sudah mengeras, maka akan muncul sesuatu hal yang tidak kita kehendaki. Apa? Yang pertama, hukuman yang paling berat bagi pelaku dosa apa kira-kira? Ketika di dunia, apa kira-kira? Seorang hamba jemaah sekalian, kalau dia sudah tidak bisa membedakan ini yang baik, ini yang buruk, karena hati ini sudah keras, hingga kemudian setiap kali dosa dia lakukan, mungkin dia tidak menyadarinya,
Atau mungkin dia sadar tapi dia terus melakukannya. Sehingga inilah dampak yang pertama yang akan dirasakan oleh pelaku dosa ketika dia tidak istighfar dan mentobati dosanya. Apa? Dia tidak merasa sedang melakukan dosa. Bahaya tidak? Bahaya. Ketika dia bermaksiat, dia tidak merasa bermaksiat. Ketika dia berdusta, dia tidak merasa berdusta, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan saking seringnya dia melakukan dosa karena hatinya sudah keras, dia ceritakan dosanya aja, Mas. Dengan bangga, dengan rasa takjub, dia ceritakan dosa yang pernah dia lakukan. Entah dahulu, ketika di masa dahulu, di masa mudanya, dia sering melakukan dosa dan maksiat, dia ceritakan di masa sekarang. Bukan dengan penyesalan, bukan dengan untuk mencari ibro, tapi untuk rasa bangga. Yang ini jemaah sekalian, bukan hanya dia terus terpuruk dalam dosanya, tapi kemungkinan besar Allah tidak mengampuni dosanya sangat besar. Mengapa? Sebagaimana datang sebuah hadis dari Nabi SAW di Sahih Bukhari dan Muslim. Di Bukhari nomor 6069, di Muslim nomor 2990. Kullu ummati ma'afan. Setiap umatku akan Allah maafkan. Dia berdosa, Allah ampuni. Dia bermaksiat, bertobat, Allah selesaikan urusannya. Illa al-mujahirin, kecuali orang yang menjaharkan dosanya. Bagaimana bisa? Wa inna min muhajarah ayya'mal ar-rajulu bil-laili amalan summa yusbiha wa qad satarahu Allahu alaihi. Di malam hari seorang hamba ini melakukan dosa, Allah tutupi, Allah berikan sitr. Di pagi harinya dia mengatakan, saya melakukan dosa ini, saya melakukan dosa itu. Yang seperti ini kata Nabi SAW, tabir Allah, penghalang Allah, Allah buka. Namun dia sendiri yang cerita. Sering kita jumpai jemaah sekalian, bagaimana orang itu menceritakan dosa yang pernah dia lakukan dengan bangga, dengan tanpa ada rasa malu. Kalau menceritakan karena untuk mencari ibro, 1-2 kali tidak mengapa. Tapi ini terus dia ceritakan, dahulu saya begini begitu, dengan bangga, dengan tertawa. Itu dosa aja Mas. Allah sudah tutupi dosamu dengan Allah. Manusia tidak ada yang mengetahui dosa yang kau lakukan. Lalu mengapa engkau ceritakan pada orang lain? Allah sudah tutupi dosa engkau. Dia ceritakan, Allah biarkan. Orang seperti ini tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dengan mujahir. Orang yang menjaharkan, menceritakan dosa-dosa yang dia lakukan. Allah biarkan penutupnya yang sudah Allah tutup di malam harinya. Yang pertama ini jemaah sekalian, yaitu dampaknya pelaku dosa tidak merasa melakukan dosa. Dengan kerasnya hati yang ada pada dirinya, maka dia tidak merasa, oh ini dosa, enggak, biasa bagi saya. Karena ada satu kaidah yang disebutkan oleh para alim ulama. Apabila hati itu atau sesuatu terpapar sesuatu yang terus-menerus, maka sesuatu itu akan menjadi hal-hal yang biasa. Seseorang awalnya melihat orang yang tidak memakai hijab syar'i, yang tidak berhijab sekalipun, mungkin awalnya astagfirullah, palingkan wajahnya. 2-3 kali masih astagfirullah, dia palingkan wajahnya. Setiap hari dia jumpai hal yang sama, apa yang dia lakukan? Jadi pemandangan biasa. Karena sesuatu yang terpapar terus-menerus mengurangi resistensinya dia terhadap hal tersebut. Awalnya astagfirullah, astagfirullah, palingkan wajah. Setiap hari ketemunya Mas kira. Ya dinikmati akhirnya. Waliyadzubillah. Karena apa? Hatinya ini sudah terjadi pembiasaan. Dia nggak merasa lagi ini dosa. Awalnya masuk ke sebuah instansi yang di sana banyak melakukan maksiat, dosa dan pelanggaran pada Allah Subhanahu wa taala. Awalnya istighfar setiap hari dia lakukan. Bulan berganti, tahun kemudian sudah jadi biasa. Ini bahayanya Mas. Orang tidak merasa dia melakukan dosa, ini bahaya. Kalau masih ada kretek, oh iya ini dosa, masih mending.
Dia bisa istighfar. Ini nggak merasa sama sekali dia melakukan dosa. Bahaya. Ini yang pertama. Yang kedua, apa dampaknya bagi hati, bagi si pelaku ketika hati sudah mulai mengeras? Menyebabkan sulitnya masuk ilmu. Orang yang banyak bermaksiat, melakukan dosa, tidak banyak beristighfar, tidak banyak bertaubat, tidak banyak meninggalkan dosa yang dia lakukan, sulit ilmu itu masuk pada dirinya. Ilmu, jamaah sekalian, adalah awal kebaikan seorang hamba. Dengan ilmu seseorang kan bisa melakukan amal-amal soleh. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Hadis riwayat Bukhari dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan ada pada dirinya, yufaqihu fid din, Allah faqihkan dia agamanya. Artinya apa? Ilmu masuk. Dengan ilmu masuk, dia banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Karena apa? Dia faqih, dia faham. Maka ilmu ini adalah awal mula seorang hamba melakukan amal-amal soleh. Al ilmu qabla al amal wal qaul. Sebagaimana kata Imam Bukhari dalam salah satu bab sahihnya. Ilmu itu sebelum dia berucap dan sebelum dia beramal. Maka ketika seorang hamba banyak melakukan dosa dan maksiat hingga kemudian hatinya mengeras, ilmu itu jadi sulit masuknya, Mas. Seperti saya awal katakan tadi, hati itu ibarat cermin yang memantulkan semua apa yang datang pada dirinya. Ilmu datang, nasihat datang, hadis-hadis datang. Tapi begitu hati ini gelap, mengeras, enggak akan bisa memantulkan sesuatu. Mari kita ambil pelajaran dari Imam Syafi'i rahimahullah, Muhammad bin Idris rahimahullah, yang beliau pernah mengalami masa-masa sulit dalam menghafal dan mendalami ilmu ad-din. Beliau ceritakan peristiwa ini dalam bait-bait syair beliau. Ketika berguru dengan Imam Malik rahimahullah, kita kenal Imam Syafi'i rahimahullah, Muhammad bin Idris rahimahullah memiliki kecerdasan yang luar biasa. Tapi karena keterbatasan dana yang ada pada beliau, karena beliau yatim sejak kecil, diasuh oleh ibunya, sehingga setiap kali datang di kajiannya Imam Malik rahimahullah tidak pernah bawa pena, tidak pernah bawa buku. Sementara yang lain mencatat, yang lain menulis. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qayyidul ilma bil kitab, ikatlah ilmu dengan tulisan. Tapi Imam Syafi'i masa-masa fakir beliau hadapi. Untuk menutupi kekurangan beliau, apa yang beliau lakukan? Kitab Imam Malik Al-Muwatta itu beliau hafal. Beliau hafal. Sehingga setiap kali datang kajian berikutnya, beliau setor hafalan hadisnya kepada Imam Malik. Sehingga kemudian Imam Malik kagum dengan salah satu muridnya ini, cerdas ini dibanding dengan murid yang lain. Yang lain mencatat, Imam Syafi'i nggak nyatat karena nggak punya pena, nggak punya buku. Beliau hafal. Maka beliau memberi nasihat kepada Imam Syafi'i, inni arallaha qad alqa ala qalbika nuran, sesungguhnya aku melihat tanda-tanda Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan ilmu cahaya kepada engkau. Fala tudfi'hu bidulmatil ma'siyah, maka jangan engkau padamkan ilmu itu dengan kemaksiatan. Di awal-awal beliau belajar kepada Imam Malik, beliau diberi nasihat Imam Malik, jangan engkau padamkan ilmu itu dengan maksiat. Artinya jemaah sekalian, maksiat itu memadamkan ilmu. Ilmu jadi sulit masuk. Dan Imam Syafi'i pernah menceritakan bagaimana beliau bersyair kepada gurunya Imam Waqi' rahimahullah. Sedikit tentang Imam Syafi'i rahimahullah jemaah sekalian. Di usia 7 tahun beliau hafal Al-Quran. Ya. Di usia 7 tahun beliau hafidh. Ya, bukan khatam membaca Al-Quran, bukan ya. Tapi khatam itu maknanya adalah menghafal. Ya, di masa dahulu ketika dimaksudkan dengan khatam itu maksudnya hafal. Ya, kalau kita kan mengkhatam ya selesai membaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Sudah berapa kali engkau khatam Al-Quran 1 bulan Ramadan 2 kali? Maksudnya membaca.
bukan menghafal ya, tapi menghatam di masa dahulu yang dimaknai adalah hafal. Imam Syafi'i itu hafal Al-Quran, hafid di usia 7 tahun. Di usia 10 tahun beliau hafal kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik rahimahullah. Kitab hadisnya Imam Malik Al-Muwatta' itu beliau hafal di usia 10 tahun. Subhanallah. Dan di usia 15 tahun kata para ulama beliau sudah berfatwa. Usia 15 tahun, belasan tahun, masih remaja itu berfatwa. Dibandingkan dengan diri kita jemaah sekalian, di usia 7 tahun kita ngapain? Di usia 10 tahun kita ngapain? Di usia 15 tahun kita ngapain? Itu pun beliau rahimahullah Imam Syafi'i pernah mengeluhkan sedikit tersendatnya hafalan beliau kepada gurunya Imam Waqi' rahimahullah. Apa ketika kata beliau dalam senandung syair beliau, syakautu ila Waqi'i su'a hifzi, aku mengeluhkan jeleknya hafalanku kepada Waqi' rahimahullah. Fa arsadani ila tarkil ma'ashi, dan beliau Imam Waqi' menganjurkan aku untuk meninggalkan maksiat. Wa ahbarani bi annal ilma nurun, dia mengabarkan pula kepada aku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullaha la yuhda li'asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Apa sebab beliau bersenandung seperti ini? Apa sebab gurunya Imam Waqi' menasihatkan Imam Syafi'i untuk meninggalkan maksiat yang beliau lakukan? Kata para sejarawan, diceritakan bahwasanya Imam Syafi'i pernah suatu ketika melakukan satu dosa maksiat yang mungkin bagi mata kita ini biasa. Apa itu? Beliau pernah melihat seorang wanita yang tersingkap pakaiannya, sebagian menyebutkan tersingkap sampai lututnya, sebagian hanya sampai betisnya saja, tanpa beliau sengaja melihat. Bukan menyengaja ini ya, tapi tidak sengaja terlihat oleh mata beliau rahimahullah ada seorang wanita tersingkap kainnya karena tertiup angin. Satu kali saja semuanya. Itu menyebabkan hafalan beliau sempat tersendat. Bandingkan dengan diri kita aja Mas. Sudah berapa kali singkapan yang sengaja kita melihatnya? Sudah berapa kali maksiat mata kita memandang buat pada hal-hal yang bukan Allah halalkan? Dan sudah berapa kali mata kita, telinga kita, lisan kita mengucapkan banyak dosa. Lalu kalau kemudian ilmu itu sulit masuk pada kita, sulit kita menghafal, sulit kita memahami ilmunya, boleh jadi bukan gurunya yang salah mengajar, bukan materinya yang berat, tapi mungkin hati kita yang keras, sehingga sulitnya menangkap ilmu yang datang dari para guru-guru kita. Kok nggak paham-paham aku ya? Kok nggak sulit-sulitnya aku menghafalkan? Kok sulitnya aku mengamalkan ilmu itu? Jangan kemudian disalahkan dulu, materi ini berat ini, guru ini kecepatan ini. Enggak. Boleh jadi hati kita yang keras ya Mas. Maka ilmu itu akan tersendat kepada orang-orang yang banyak melakukan dosa dan maksiat. Ibnul Qayyim Al-Jauzi pernah menasihatkan kepada kita dalam kitabnya Jawabul Kafi, fa innal ilma nurun yakdifuhullaha fil qalbi. Ilmu itu sesungguhnya adalah cahaya yang Allah curahkan kepada hati seorang hamba. Wal ma'siyatu tudfi'u dalikan nur, sementara maksiat itu memadamkan cahaya tadi. Maka di antara adab seorang penuntut ilmu adalah dia meninggalkan dosa-dosa dan maksiat yang berpotensi ada pada dirinya. Karena harus dibedakan jemaah sekalian antara kita menjadi orang yang biasa-biasa saja dengan orang yang ingin berusaha menjadi penuntut ilmu. Karena akan ada banyak adab-adab bagi seorang penuntut ilmu yang harus kita teladani. Di antaranya adalah tinggalkan maksiat dan dosa. Yang itu membedakan diri kita dengan orang-orang yang tidak menuntut ilmu. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa dampaknya ketika hati ini sudah mulai mengeras, menjadi sebab terhalangnya rezeki kita, menjadi sebab terhalangnya rezeki kita. Sebagaimana ketaatan mendatangkan rezeki Allah, sebagaimana seorang yang taat itu mendatangkan berbagai macam kemudahan-kemudahan dari Allah, maka sebaliknya pula kemaksiatan mendatangkan terhalangnya rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dalam surah At-Talaq di ayat yang kedua. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib di ayat yang ketiganya. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, maka niscaya Allah akan berikan jalan keluar bagi dirinya, dan Allah berikan rezeki dari arah-arah yang tidak dia sangka. Apa kuncinya? Takwa. Berarti sebaliknya aja Mas kan. Orang yang tidak bertakwa, rezeki itu jadi seret. Maka kalau kita sedang melakukan satu usaha, satu perdagangan atau apa sajalah untuk mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala, kemudian terjadi sesuatu hal yang kemudian wah ini kok jadinya rezeki kok jadi seret, maka jangan langsung mengkambing hitamkan orang-orang di sekitar kita. Jangan langsung mengkambing hitamkan rival kita, kolega kita. Jangan langsung bidik kepada hati kita. Apa sih dosa yang saya lakukan? Maksiat apa sih yang pernah saya lakukan yang belum saya taubati? Langsung selidiki, langsung bermuhasabah. Karena sebaik-baik orang adalah orang yang ketika dia melakukan dosa, dia ingat kembali dirinya, bukan mengingat kepada orang lain. Apa yang kurang pada diri saya? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa anna ruhal amin nafasa fi ru'ya annahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Dan sungguh ruhul amin, yaitu Jibril, telah menyampaikan kepadaku bahwasanya tidak akan mati satu nyawa pun, satu jiwa pun, kecuali telah sempurna rezekinya. Ya. Allah tidak akan mewafatkan seseorang kecuali rezekinya itu Allah sampaikan pula sampai dia wafat. Artinya ketika kita masih bernyawa seperti sekarang, masih beraktivitas, berarti rezeki itu terus datang pada kita aja Mas. Jangan khawatir soal rezeki. Ya. Rezeki Allah tanggung, Allah akan sempurnakan sampai ajal kita selesai. Sebagaimana sebuah kisah diceritakan oleh para masyayikh, ketika ada seseorang yang terjatuh di sebuah sumur di tengah padang pasir yang tidak ada orang menolongnya. Kemudian datang satu kafilah yang kemudian melihat dirinya, kemudian ditariklah dia di atas, ya, dari sumur tadi. Kemudian diceritakan, ya, setelah diberi minum, dia ditanya, bagaimana engkau kok bisa jatuh seperti ini di sumur ini yang tidak ada orang di sekitarmu? Kemudian seorang ini merekonstruksi, memeragakan bagaimana dia terjatuh. Maka dia kemudian terjatuh dan kemudian dia meninggal dunia. Pada rekonstruksinya yang kedua, dia meninggal dunia. Kata para ulama apa? Rezekinya dia yang terakhir apa? Air minum yang diberikan oleh kafilah tadi. Inilah rezeki yang Allah berikan yang terakhir bagi seorang hamba sebelum dia wafat. Maka jangan khawatir soal rezeki, jemaah sekalian. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fattaqullaha wajmilu fit talab. Maka bertakwalah kalian dalam mencari rezeki. Karena rezeki kita akan ditanggung oleh Allah sampai akhir hayat kita. Maka bertakwalah kalian dan perbaguslah dalam mencari rezeki. Wala yahmilannakum istibta'u rizqi antatlubuhu bima'asillah. Maka jangan sampai kemudian lambatnya rezeki kita cari dengan cara maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Wah, kok sawangannya kok suwe ini rezekinya. Kemudian dia bermaksiat pada Allah dengan mencari jalan-jalan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sempitnya rezeki, dia kemudian bermaksiat pada Allah dengan cara mencari rezekinya. Entah dia curang, entah dia kelabui konsumen dan seterusnya. Ini tidak boleh, jemaah sekalian. Jangan sampai lambatnya rezeki seseorang menyebabkan dia bermaksiat pada Allah dalam cara mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullah, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di akhir hadis beliau mengatakan, fa innahu la yudraka ma indallahi illa bi ta'atih. Di sisi Allah itu tidak akan bisa digapai kecuali dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sempitnya rezeki kita kemudian kita bermaksiat pada Allah untuk mempercepat rezeki kita.
Di hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4022 dengan sanad hasan dari Sauban radhiyallahu an, wa innar rajula la yuhramu rizqa bizzambi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba terhambat rezekinya karena sebab maksiat yang dia lakukan. Rezeki itu terhambat dengan maksiat, jemaah. Jadi dampak yang ketiga ini yaitu seorang hamba terhambat rezekinya dari apa yang Allah akan berikan pada dirinya. Tapi jangan sampai kemudian lambatnya rezeki kita, kemudian kita bermaksiat pula gitu loh. Sudah kita berdosa, kita tambah dosa yang baru dengan apa? Kita mencari rezeki yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah zatnya, entah cara memperolehnya. Karena yang haram itu bisa jadi dua, satu karena zatnya, dua karena cara memperolehnya. Maka ini jangan sampai terjadi. Sudah kita dilambatkan rezeki karena kita berdosa, kita tambah dosa baru dengan cara apa? Kita mencari rezeki yang bukan dihalalkan oleh Allah. Bukankah dosa jadi bertumpuk-tumpuk? Ya, Mas. Lalu bagaimana bisa datang rezeki pada kita? Maka sebagaimana ketakwaan itu mendatangkan rezeki Allah, maka maksiat pula menghalangi rezeki dari seorang hamba. Yang keempat, jemaah sekalian, apa yang muncul dari kerasnya hati kita, yaitu menghambat dari kita melakukan amal-amal soleh dan tidak sukanya kita terhadap ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat jemaah sekalian, dampak dari dosa yang keempat ini menghambat seorang dari melakukan amal ketaatan dan dia nggak suka dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan fitrahnya seorang mukmin, jemaah sekalian. Fitrahnya seorang mukmin itu suka melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Senang dengan ketaatan-ketaatan. Lah ini ketika dia melakukan dosa dan maksiat, menjadi tidak suka dia dengan ketaatan-ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadu billah. Kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala akan hal seperti ini. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, "Wa inna min alamatil qabulil hasanah fi'lal hasanah ba'daha." Di antara tanda diterimanya kebaikan seorang hamba, ya, tanda kebaikan seorang hamba diterima, dia melakukan amal-amal soleh. Tandanya bagaimana dia bisa diterima amalnya? Yaitu dia melakukan kebaikan ba'dah, setelahnya. Jadi ketika kita melakukan amal soleh, kok kita mudah lagi melakukan amal berikutnya, ketahuilah mudah-mudahan itu tanda Allah menerima amal-amal soleh kita. Sebagaimana datang di masa-masa setelah Ramadan, ya, para asatid kita, para guru-guru kita banyak menasihatkan untuk apa? Banyak melakukan amal-amal soleh, berpuasa 6 hari Syawal, segera melunasi hutang-hutang yang berpuasa dan seterusnya. Kenapa? Tanda kebaikan diterimanya puasa kita, yaitu bertambahnya amal setelahnya. Maka benar kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, tanda alamah kebaikan seorang hamba yaitu ketika dia dimudahkan melakukan amal berikutnya. Dan ketahuilah, wa inna min uqubati sayyi'ah as-sayyi'ata ba'daha. Dan hukuman bagi pelaku kemaksiatan, dia akan mudah untuk melakukan kemaksiatan berikutnya. Waspada jemaah sekalian. Ya. Setiap kali kita mendengar petuah para salaf-salaf kita terdahulu, maka posisikan kita ada pada nasihat-nasihat tersebut. Seringnya sebagian orang itu ketika mendengar nasihat-nasihat seperti ini, kemudian dia langsung, wah iku, wong iku paling singan. Enggak. Ini nasihat ini untuk kita, untuk saya, untuk antum semua. Jadi ketika kita mendengar nasihat-nasihat seperti ini, ya posisikan itu untuk nasihat saya. Ya. Maka ketika kita mudah beramal soleh, sesungguhnya kita sedang melakukan kebaikan-kebaikan yang itu Allah akan terima amal-amal soleh kita. Tapi ketika kita melakukan maksiat, kok mudah lagi maksiat berikutnya? Hati-hati jemaah sekalian. Sesungguhnya dia sedang terkena dampak yang keempat ini, yaitu apa? Dia terhambat melakukan kebaikan dan dia tidak suka terhadap ketaatan, sehingga kemudian maksiat terus berjalan. Contoh satu kedustaan. Ketika dia berdusta, satu poin, apakah dia kemudian berdusta untuk poin yang kedua dan ketiga? Jawabannya iya. Karena ketika dia berdusta yang pertama, dia akan menutupi dusta yang pertama dengan dusta yang kedua. Dia tutupi lagi dusta yang kedua dengan dusta yang ketiga, keempat dan seterusnya.
Karena kalau dia tidak ada pada bingkai dusta tadi, maka dusta yang pertama akan ketahuan. Oh, berarti bohong. Maka untuk menutupi dusta yang pertama, dia satu bingkai, buat ini satu kerangka, dia berdusta semuanya. Mau kemana, Pak? Mau pergi ke tempat A, padahal dia bukan ke tempat A. Ditanya lagi, ngapain di sana? Dia bohong lagi untuk nutupi tempat A tadi. Dia ceritakan ini dan itu. Terus dia berbohong. Kalau dia buka aib satu, maka akan terbuka semua dusta yang dia lakukan. Satu kemaksiatan memunculkan kemaksiatan berikutnya. Dia tidak suka untuk melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai seorang ulama kita, Sufyan bin Uyainah rahimahullah, beliau pernah mengeluhkan, pernah melakukan satu dosa hingga kemudian beliau menyesal tidak bisa melakukan qiyamul lail selama 5 bulan. Sufyan bin Uyainah, ya, bukan Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, karena ada dua Sufyan. Yang Sufyan bin Uyainah yang wafat di tahun 196 Hijriah. Beliau pernah merasakan tidak bisa bangun untuk qiyamul lail selama 5 bulan. Apa sebab beliau? Beliau melakukan satu dosa. Apa sih dosanya? Mungkin bagi kita sepele ya, Mas. Beliau melihat seorang yang menangis terseduh-seduh. Kemudian beliau katakan kepada orang tadi, kamu riya, nangis supaya untuk cari perhatian, supaya dikatakan orang zuhud, supaya dikatakan orang yang tersentuh hatinya karena mendengar nasihat. Itu dosa yang beliau lakukan. Efeknya apa? 5 bulan ke depan beliau tidak bisa bangun untuk qiyamul lail. Subhanallah. Dosa maksiat itu ternyata dampaknya luar biasa. Sulitnya orang untuk melakukan bangunnya di malam hari. Bahkan pernah dikatakan kepada seorang ulama salaf kita, dia mengeluhkan setiap malam dia sulit untuk bangun malam. Ya, hatta 2 rakaat ditutup satu witir itu sulit bagi dia. Maka nasihatnya apa? Jangan engkau bermaksiat di siang hari, maka Allah akan membangunkanmu di malam hari. Maksiat di siang hari itu jemaah sekalian, efeknya di malam harinya. Dia sulit untuk bangun qiyamul lail. Bangun mepet adzan subuh. Itu masih mending. Kalau di sini jaraknya lama, bisa waktunya bisa tercapai. Kalau di tempat-tempat yang lain 5 menit langsung komat. Sudah ketandapan itu bangunnya pas adzan subuh, ya, belum ke belakang, belum ganti baju, bla 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 dan seterusnya. Ya, karena apa? Perhatikan, saya sesiangan ngapain? Ya. Ini terlepas dari kita capek, kita sakit, lelah banget, maka ini kesampingkan. Kondisi kita segar bugar, sebagaimana yang bertanya ini, saya ini segar bugar, nggak ada masalah. Tapi kenapa saya kok sulit bangun di malam hari? Perhatikan siang harimu, engkau bermaksiat tidak? Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Yang kelima, apa dampaknya ketika hati ini sudah mulai mengeras dengan banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan, menjadi sebab timbulnya permusuhan di antara kita. Sebab permusuhan di antara kita kaum muslimin adalah karena sebab dosa-dosa yang dilakukan di antara kita. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, di Musnad Imam Ahmad dengan sanad hasan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, Nabi bersumpah dengan nama zat Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, ma tuwaddu isnani fafurriqa bainahuma illa bidambin yuhdisuhu ahaduhuma, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah 2 orang yang saling mencinta kemudian berpisah, bermusuhan, berselisih hati mereka, melainkan di antara mereka satu atau keduanya melakukan dosa. Tidaklah awalnya kemudian dia saling mencinta, bersahabat, berkumpul dalam satu majelis, berkumpul dalam setiap kegiatan, kemudian berpisah. Ingat, satu di antara keduanya atau keduanya melakukan dosa dan maksiat. Maka dinasihatkan oleh Imam Muzani rahimahullah. Imam Al-Muzani ini murid seniornya Imam Syafi'i rahimahullah.
Maka ada satu kitab yang beliau tulis, yaitu Syarhus Sunnah lil Muzani. Ya. Syarhus Sunnah, bukan yang Imam Al-Barbahari. Di sini Ustaz Rahibun ya. Nah, bukan tulisannya Imam Al-Barbahari, tulisannya Imam Al-Muzani juga beliau punya kitab Syarhus Sunnah. Ya. Pokok-pokok akidah di bawah mazhabnya Imam Syafi'i. Karena Imam Al-Muzani ini murid seniornya Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, "Idza wajadta min ikhwanika jufaan." Apabila engkau mendapati dari temanmu itu sikap yang tidak enak, dingin, yang awalnya itu ramah, baik dengan kita, kok tahu-tahu kok jadi menjauh, kok dingin dengan kita, fatub ilallah fa innaka ahdasta dzamban. Taubatlah pada Allah, karena sesungguhnya engkau sedang berbuat dosa. Jadi kalau awalnya teman kita ini baik sama kita, dekat, tahu-tahu kok menjauh dari kita, langsung istighfar, jangan taubat pada Allah. Jangan-jangan kita ini punya dosa. Ya. Wa idza wajadta minhum ziyadata wadda. Dan apabila engkau dapati dari mereka, teman-teman engkau, saudara-saudara engkau, rasa cintanya bertambah, fadalika li ta'ati ahdastaha fashkurillahi ta'ala. Maka ketahuilah itu karena ketaatan yang engkau lakukan. Maka bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Selaras dengan apa yang disampaikan Nabi SAW di hadis yang di awal tadi. Ketika seorang hamba ini bermusuhan, berpisah, tafarruq, bukan dalam hal-hal yang sifatnya qaidah, ya mungkin karena perselisihan, itu ingat jemaah sekalian, jangan-jangan dosa yang saya lakukan. Awalnya baik-baik saja kok tahu-tahu menjauh dari kita, nggak senyum, nggak nyapa, dingin interaksinya dengan kita. Langsung istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ini dosa. Saya yang dosa. Jangan langsung, oh awakmu sing dosa boleh. Enggak. Karena setiap kali kita berbicara tentang dosa maksiat, jangan langsung tunjuk orang, tunjuk diri kita saja. Ya, langsung tunjuk kita supaya kita punya introspeksi. Kalau kita sering nunjuk orang, kita nggak banyak introspeksi, jangan sekali. Kita nggak banyak introspeksi. Ya. Itu yang kelima, ya. Menjadi sebab permusuhan di antara kita. Yang keenam, menjadi sebab hancurnya rumah tangga. Subhanallah. Ya, menjadi sebab hancurnya rumah tangga. Betapa banyak rumah tangga kaum muslimin yang awalnya dibangun dengan rasa cinta, dengan rasa kasih sayang, kemudian hancur berkeping-keping di tengah jalan. Karena apa? Satu di antara keduanya atau kedua-duanya melakukan dosa dan maksiat. Suami tidak memberikan ibrah, tidak memberikan tauladan, tidak menjadi qudwah bagi keluarganya. Istrinya kemudian tidak taat pada suaminya, banyak melakukan pelanggaran. Ini semua menjadi perpisahan, menjadi prahara bagi rumah tangga. Maka rumah tangga yang dibangun di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, itulah keluarga yang insya Allah diberi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan kita berharap di dalamnya. Tapi begitu ada kemaksiatan dilakukan rumah tangganya, entah kepala rumah tangganya, entah ibunya, entah anak-anaknya, maka tunggulah kehancuran rumah tangga itu. Apa kata para salaf kita terdahulu? Inni la a'sillaha fa'aradalika fi khuluqi dabbati wa imra'ati. Sungguh ketika aku bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, aku melihat asarnya itu, buruknya itu ada pada perangai, tabiat hewan tungganganku dan istriku. Subhanallah, jemaah. Ketika si kepala rumah tangga ini melakukan dosa, ternyata dampak buruknya itu kepada apa? Istrinya. Begitu pula sebaliknya. Ini dampaknya berat, jemaah. Maka kalau kita ingin membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka saling mengingatkan di antara kita. Tutupi kekurangan istri kita. Ya, jangan disebar aibnya. Kalau ada kekurangan, nasihati. Betapa banyak orang-orang di luar sana yang tidak mengenal sunnah, yang tidak mengenal bagaimana manhaj Nabi SAW dalam memimpin rumah tangga. Mereka mudahnya membuka aib-aib keluarga mereka. Hatta yang sudah meninggal pun diobrol di media sosial. Orang yang tidak tahu latar belakang si fulan, si fulana menjadi tahu, oh orang ini buruk, ini orang buruk. Lu untuk apa aja mas?
Mengumbar aib orang lain, apalagi yang sudah meninggal dunia, nggak ada manfaatnya. Ya. Kalau sudah berumah tangga, maka opsi itu ada pada kepala rumah tangganya. Jangan pernah menceritakan keburukan-keburukan rumah tangga kita hatta pada orang tua kita. Jangan pernah. Ceritakan yang baik-baik saja pada orang tua kita, ya, agar mereka berbahagia melihat anaknya, cucunya ya hidup dalam kebahagiaan, walaupun mungkin kondisinya tidak seperti itu yang dibayangkan. Tapi menceritakan keburukan itu bukan satu adab bagi seorang suami. Yang ada seharusnya dia tutupi kemaksiatan, dia perbaiki, karena efeknya akan menghancurkan rumah tangganya. Kita dapati jamaah sekalian, ini banyak kisah seperti ini. Bagaimana seorang istri yang kemudian lebih senang bermain media sosial di HP-nya dengan sosialitanya, hingga kemudian mengabaikan hak-hak suaminya, hak-hak anak-anaknya, hingga kemudian apa? Mereka berpisah. Kita sudah kasih mediasi, ternyata tidak bisa. Kita sudah berikan jalan keluar, ternyata ujungnya ada di pengadilan. Sampai kemudian si istri membawa lari anaknya yang paling terakhir. Sampai sekarang tidak pernah berjumpa dengan ayahnya. Awalnya kemaksiatan, kemaksiatan istri yang tidak taat pada suaminya, kemaksiatan istri yang tidak mengabaikan hak-hak suami dan anak-anaknya, tidak menjalankan kewajibannya dengan penuh kepada keluarganya. Ini kan kemaksiatan namanya, dan menghancurkan rumah tangga aja mas. Lihat bagaimana keluarga Nabi SAW. Beliau bangun rumah tangga yang sangat-sangat sederhana dengan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kecemburuan di antara para istri, wajar, karena wanita mana yang tidak suka, yang suka di madu tidak ada aja mas. Di dunia ini nggak ada wanita yang suka di madu. Sementara para suami sukanya madu. Memadukan antara yang suka madu dengan tidak suka madu itu sangat sulit untuk memadukan gitu loh. Ya, banyak madunya kata-katanya ya. Ya. Ini sebagian dari dampak-dampak yang akan muncul ketika seorang hamba ini melakukan dosa dan maksiat. Ketika hatinya sudah mulai mengeras, hatinya sudah mulai jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, hatinya sudah mulai jauh dari cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala, maka berhati-hatilah. Ini 6 di antara sekian banyak dampak dari maksiat dosa yang bisa kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wal iyadu billah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjauhkan kita dari hal-hal yang tadi kita sebutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan kita kehidupan yang di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, dan semoga Allah pertemukan kita semua di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah sekalian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini semoga bermanfaat untuk mengawali kalender Masehi kita di tahun yang baru. Tidak ada yang baru ya, sama saja ya, gelapnya masuk sini dari depan sana ya sama juga, gelap juga tadi. Tidak ada yang beda. Yang beda cuma kalendernya saja, angkanya jadi 2022 ya. Saya kapan hari ditanya, Pak, acara tahun baru kemana Pak? Ya di rumah saja, nggak ngapa-ngapain. Loh enggak, mungkin kemana-kemana. Bagi saya nggak ada yang baru. Malamnya tetap sama gelapnya, pagi juga sama terangnya. Yang beda cuma tanggalnya jadi 22. Dia ketawa orangnya. Karena ternyata orang-orang terbiasa aja mas sekalian. Ya. Di malam seperti itu kan terbiasa. Mereka punya satu passion gitu loh, punya sesuatu hal yang harus mereka kerjakan gitu loh. Ya ini tugas kita semua ya, mudah-mudahan Allah berikan rahmat untuk kita semuanya. Allahu a'lam bishawab. Demikian jemaah sekalian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang ingin ditanyakan? Oh, Masya Allah. J. Yang kelaparan. Oh.
Barakallahu fiik. Iya, pertanyaannya bagus. Rezeki sudah ditentukan sama Allah dan dijamin oleh Allah, betul. Apakah rezeki itu senantiasa berupa finansial? Apakah rezeki senantiasa berupa materi? Jawabannya tidak. Rezeki bisa berupa afiat, badan kita sehat. Rezeki bisa berupa berkumpulnya kita dengan anak-anak kita. Anak-anak kita diberi anak yang saleh dan saleh, itu semua rezeki. Tetangga kita baik-baik, itu semua rezeki. Jadi rezeki tidak hanya senantiasa berupa materi. Terkait dengan orang yang kelaparan dan seterusnya, maka kita katakan bahwasanya jatah rezekinya atau ketentuan rezekinya, takaran dari Allah Subhanahu wa taala untuknya memang seperti itu. Sementara bagi yang lain Allah luaskan, Allah lebihkan. Allah lebihkan satu kaum, Allah kurangi kaum yang lain. Prinsip kita ketika mengimani tentang rezeki adalah rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah, ditakar oleh Allah sesuai dengan apa yang Allah berikan hikmah untuk kita. Kadang fluktuatif, naik dan turun. Allah sempitkan satu kaum, Allah lapangkan kaum yang lain. Demikian juga rezeki kita, kadang sempit, kadang naik. Loh Ustaz, gaji saya tetap kok tiap bulan ya segitu-gitu dong, nggak pernah naik. UMR naik, ya tetap aja sakmono. Berarti rezekinya tetap enggak. Bisa kita dapat dari rezeki yang lain. Jadi rezeki yang kita dapatkan, gaji slipnya itu sekian, nominalnya ya digitnya sekian, itu bukan rezeki yang nominal dipatok sekian, enggak. Yang tadi saya katakan, rezeki tidak harus monoton soal materi. Apa fungsinya kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala banyak materi, kemudian Allah berikan tidak afiatnya diri kita? Sakit, anak kita dapat musibah, keluarga kita musibah, uang yang dapat kita dapat kemudian apa? Keluar. Apa manfaatnya? Ya, jadi rezeki yang Allah berikan bagi orang yang sedang kelaparan, ya takarannya seperti itu, Ibu. Ya. Sementara yang lain Allah berikan keluasan, Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, Allah berikan rezeki buah-buahan dan seterusnya. Jadi itu sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Masyaallah. Enggak. Tadi disampaikan perihal beberapa manfaat istighfar. Tapi di zikir yang lain punya keistimewaan juga. Zikir yang lain Kan juga punya keistimewaan. Untuk bagaimana sikap kita, artinya apa, cukup kita mendawamkan istighfar. Nah, barakallahu fiik. Nah, masing-masing zikir, masing-masing ucapan thayyibah, ya, itu semua memiliki keutamaan-keutamaan. Tetapi ada kalanya satu zikir tertentu bermanfaat untuk kondisi tertentu. Maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi kalau tidak salah, jika waktumu sempit, sementara hajatmu itu banyak pada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kau minta? Kalau kita banyak permintaan nih sama Allah ya, list permintaan kita ini kayak belanjaan kita ya. Tapi waktunya sempit, cuma 2 menit untuk berdoa. Apa yang kau lakukan? Maka beliau mengatakan, bacalah istighfar. Kalau kita baca istighfar sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, maka Allah akan turunkan hujan, Allah akan tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, Allah akan banyakkan rezeki anak-anakmu dan seterusnya. Jadi kalau sempitnya waktu kita, sementara hajat kita ini banyak, mau ngomong sama Allah, mau minta sama Allah kok wakeh waktu ini nggak cukup, istighfar. Perbanyak istighfar. Karena manfaat istighfar itu luar biasa. Allah akan mudahkan berbagai macam kesempitan-kesempitan kita. Sebagaimana istighfarnya Nabi Yunus alaihissalam, ya, zikir beliau ketika di dalam perut ikan, Allah keluarkan beliau. Kenapa? Pengagungan beliau, rasa mengakui kekurangan beliau ini bukankah istighfar namanya? Hakikatnya istighfarnya maksudnya. Jadi bukan kita menafikan zikir yang lain, tidak. Tetapi istighfar ini bisa mencakup berbagai macam hal. Maka dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau badanmu, pakaianmu itu kotor, apa yang dibutuhkan?
pembersih, deterjen atau pewangi? Apa yang dibutuhkan? Pembersih atau deterjen ya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, istighfar itu ibaratnya deterjen. Subhanallah dan kalimat-kalimat zikir yang lain itu ibaratnya pewangi. Maka kalau kita merasa diri kita, aduh kok kotor ya awakku ini, maka yang dipakai apa? Deterjennya, bukan pewanginya. Karena kalau dikasih pewangi nggak ada manfaatnya, masih kotor. Paham maksudnya ya? Itu gambaran dipakai oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi kalau pakaian itu dilihat kita kotor, apa yang dibutuhkan? Deterjennya dulu, dibersihin dulu. Istighfar itu yang dipakai. Subhanallah untuk memperindahnya, untuk memberikan wangi-wangiannya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tidak menafikan pada zikir yang lain, tapi kalau kondisi-kondisi yang tertentu kita sangat-sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak istighfar. Kalau Allah sudah ampuni dosa kita, berikutnya jadi mudah ya Mas sekalian. Bisa dipahami ya? Kemudian perindah dengan zikir-zikir yang lain. Jadi bukan berarti kemudian enggak zikir yang lain ya. Monggo silakan. Basahi lisan kita dengan banyak zikir ya. Tetapi terkhusus dengan pembahasan bab ini, maka berbanyak istighfar pada Allah Subhanahu. Aksiru minal istighfar. Perbanyaklah istighfar kata Imam Hasan Al-Basri tadi. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Cukup? Terakhir. Bagaimana hukumnya kalau di kamar mandi, sedangkan kamar mandi adalah tangan kita mengucapkan asmaul dan orang-orang yang modern sekarang ini membuat kamar mandi itu senyaman mungkin, jadi mereka itu rasa dalam lama sambil baca koran gitu. Bahkan di toilet-toilet di luar negeri itu ada majalah. Di toiletnya mereka itu ada majalah ya. Karena apa? Cek nyaman. Padahal kan sunnahnya tidak boleh berlama-lama di jamban, itu tidak boleh lama-lama. Karena jamban itu, toilet itu tempat bernaungnya, tempat kumpulannya apa? Syaitan. Tidak boleh. Nah kalau bagaimana kita mau mau berzikir? Ya dalam hati, nggak boleh diucapkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai beliau buang hajat, apa yang beliau ucapkan keluar dari toilet? Ghufranaka. Loh, memangnya Nabi salah apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Emangnya Nabi salah apa? Kok ya Allah ampuni aku? Apa salah Nabi? Ayo. Kenapa? Lu keluar dari toilet kok Nabi ghufranaka. Ya Allah ampuni aku. Apa salah beliau? Kata para ulama ketika mensyarah hadis tentang doa ini, karena kemungkinan, ini banyak kemungkinan tidak bisa dipastikan, tapi kemungkinan yang paling potensial adalah Nabi SAW terhindar dari berzikir di dalam toilet. Sementara sunnahnya adalah memperbanyak zikir. Dan Nabi terhalang dari zikir ketika dalam toilet. Ketika keluar dari toilet, beliau mengatakan, "Ghufranaka ya Allah ampuni aku." Sebagian dari poin yang disebutkan oleh para ulama ketika mensyarah hadis tadi, salah satunya adalah beliau terhalang dari melakukan zikir saat di toilet. Jadi nggak boleh di toilet itu mengucapkan zikir. Maka sebagian ulama menyebutkan tentang wudhu di kamar mandi yang bercampur dengan toilet. Ya, sebagian mereka menyebutkan caranya adalah membaca doa berwudu sebelum masuk kamar mandi. Sebagian menyebutkan boleh membacanya, sebagian lagi dibatin. Ya, silakan diambil mana yang lebih menenangkan hati. Ya, ini terkait kamar mandi yang bercampur dengan toilet ya. Kalau kamar mandi yang bak mandi saja nggak masalah. Ya. Allahu a'lam bishawab. Cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi ilmu yang faedah untuk kita semua. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Mohon maaf jika ada yang kurang. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.